Di pasca panen ini kan dukungan pemerintah itu kan harus hadir, seperti alat mesin pertanian. Itu biasanya kami dengan pemerintah provinsi, dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk memfasilitasi proses-proses untuk mendapatkan dari teknologi pasca panen. Kalau pemasaran itu biasanya kami mencari buyer, off-taker. Ini kan karena niche market ya, ceruk pasar yang kita karena tidak bermain di rantai produksi, kami akhirnya ya bermitra dengan off-taker yang memberikan inkubasi ya, memberikan pendampingan dari sisi pengelolaan pasca panen maupun di sisi pemasaran. Pemasaran itu kan kita membutuhkan literasi keuangan bagi petani yang mudah diaplikasikan, mudah diterapkan, sehingga organisasi kami itu menjadi bankable, cocok dengan Temakur sebetulnya, karena di sisi distribusi, produksi, distribusi, konsumsi itu, para petani kan mampu membuat perencanaan usaha, rencana usaha atau bisnis plan skala kelompok maupun skala koperasi, yang itu nanti neraca rugi labanya itu bisa dilihat oleh pihak bank atau pihak dinas koperasi, posisi keuangan kita antara modal dan aset itu dapat dilihat apakah organisasi kami ini secara bisnis layak didanai atau tidak. Kita pada posisi PDB sektor pertanian itu mencapai 16,24%, nyaris tertinggi. Bukan nyaris nih, nyaris satu-satunya sektor yang tumbuh positif di era pandemik ini pada awal-awal itu. Di triwulan ketiga kita tumbuh positif year on year 2,15%. Lanjut, kemudian triwulan keempat 2,59% year on year positif. Terus kemudian triwulan 1 ini totalnya. Jadi total 2020 kalau kita hitung itu 1,75, yang lain negatif. 1,75% year on year, yang tadi 16,24 itu Q to Q. Ini semua data BPS nih Mbak Marisa, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah kemudian di triwulan 1 2021 kita tumbuh 2,95%, meskipun yang lain Infocom melejit ke 8,72%, yang lain masih negatif. Lanjut. Kemudian triwulan kedua 2021 Q to Q kita masih tertinggi 12,93%. Kalau year on year-nya memang kecil, hanya 0,38%. Itu year on year-nya, tapi Q to Q-nya 12,93%. Itu kondisi saat ini di masa pandemik ini, dan apa yang kami lakukan? Coba strateginya. 5 itu. Nah, ekspornya pun juga demikian, Mbak Melisa, Bapak Ibu sekalian. Di 2020 kemarin ekspor kita Januari Desember itu 451 triliun rupiah, naik 15 hampir 16% dibanding periode yang sama 2019 yang hanya 390%. Kami targetkan 2,5 juta petani milenial hingga 2024. Diapain itu petani milenialnya? Kita bintek, kemudian kita berikan akses kepada KUR. Kemudian usahanya kita kawal, tentu termasuk dalam konteks visibility dan konsepsi usahanya itu kita bantu. Itu bagi yang mulai dari nol. Kami laporkan Kementerian Pertanian di 2020 itu mentargetkan 50 triliun, keserap 55 triliun lebih. Jadi 112% untuk dan NPL-nya hanya 0,03%. Jadi kecil sekali. Itu artinya sangat reliable untuk bisa mengakses KUR itu, karena memang banyak usaha yang di pertanian ini yang bisa mendatangkan hasil yang luar biasa, sehingga bank pun tergaransi bahwa pasti pinjamannya akan kembali. Pertama, KUR ini sangat efektif. Oleh karena itu kita mengencourage untuk bisa diakses semaksimal mungkin. Tentu Kementerian Pertanian akan memfasilitasi itu, utamanya pada para milenial, petani milenial. Bukan berarti yang lain tidak. Itu bisa Kementerian Pertanian bisa memfasilitasi itu, nanti bisa menjadi jaminan untuk bisa mengakses KUR itu, untuk sekaligus kita berikan konsepsi untuk usaha apa yang mereka ini. Jadi kita memang
misi dari Triputra Group kan selama ini bagaimana kita bisa membawa sektor informal ya sebenarnya bertransform di digitalisasi sama modernisasi. Nah, salah satu sektor yang padat karya sektor informalnya itu kan sebenarnya distribusi tanaman ya, bahan pangan segar, sayuran, buah-buahan gitu ya. Nah, jadi dari pertama kita ngelihat bagaimana nih kita bisa ngebantu sektor informal yang bergerak di bidang fresh produce supply chain. Karena di sini masih inefisiensi dan masih banyak yang kita bisa lakukan lah ya. Gitu ceritanya. Nah, jadi kita kembangin hulu sama hilir sebenarnya. Dari awal tuh kita di sisi hilir, itu kita ngembangin para tukang sayur di Jakarta nih. Jadi tukang sayur kita di Jakarta sekarang udah digitalisasi, mereka order lewat aplikasinya kita gitu ya. Nah, kemudian kita juga connect dengan sisi hulu, di mana kita bekerja dengan para petani. Di sana juga kita coba digitalisasi dan modernisasi. Karena challenge-nya memang sebenarnya kan bagaimana selancar mungkin output dari petani itu sampai langsung ke mejanya rumah tangga. Kedai sayur sebagai off-taker sendiri, kita nggak punya kompetensi di agronomi sebenarnya, jadi kita gandeng partner-partner kita berkolaborasi. Di situ di beberapa use case kita banyak kerjasama dengan BRI Agro. Kemudian untuk penyaluran dananya, BRI Agro sendiri melalui fintech ya. Di situ ada bisa dengan Alami Syariah, bisa dengan iGrow gitu. Nah, untuk digitalisasinya pun kita tergantung dari organisasinya. Kalau koperasi ya kita pasang koperasi solusi untuk koperasinya. Kalau dia gapoktan ya kita pasang solusi untuk gapoktannya. Gitu. Nah, begitu udah digitalisasi, kedai sayur sebagai off-taker, kemudian fintech-nya dari BRI Agro, kemudian pendampingan agronominya itu bisa dari Kementerian Pertanian atau dari Universitas. Kalau di Jawa Timur itu kita kerjasama dengan Brawijaya untuk pendampingan teknis agronominya ya. Nah itu jadi yang kita coba bentuk itu ekosistem sebenarnya. Yang masing-masing expert di bidangnya, kemudian kita bisa berkolaborasi menguntungkan semua pihak. Memang yang dibutuhkan itu kita masih punya tantangan di manpower. Semoga dengan petani milenial champion di lokal itu bisa ngebawa petani lainnya ya, 100-200 petani terangkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang infrastruktur teknologi, itu kita juga butuh banget secepatnya dikembangkan ke pelosok pertanian kita. Nah kemudian precision farming, semoga itu juga bisa menstabilkan output, menstabilkan kualitas ya, sehingga produk-produk kita ini sejajar lah dengan produk-produk negara lainnya ya, bisa bersaing.